Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Tengku Mahlil Haitami di program spesial Ramadan Cahaya Hati. Pada kali ini kita akan membahas tentang ihtiram Ramadan, yakni keutamaan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhar. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa itu hanya beberapa hari tertentu, yakni 30 hari. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau bepergian, maka hendaklah dia berpuasa pada hari yang lain. Sebanyak hari dia tidak berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, telah diwajibkan bagi kita berpuasa. Bulan suci Ramadan kita dituntut untuk berpuasa dan bertarawih di malam hari. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Bagi orang-orang yang berpergian, musafir, atau orang-orang yang uzur daripada berpuasa, maka diwajibkan untuk mengganti, mengqadha di hari-hari berikutnya, di hari-hari setelah Ramadan. Karena hukum daripada berpuasa itu sendiri adalah wajib. Dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi SAW bersabda, Ja'ani Jibrilu wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfika malkin wa man sallat alaihi almalaikatu kana min ahlil jannah. Hai Muhammad, tidak seorang pun membaca salawat untukmu kecuali dibacakan salawat untuknya oleh 70.000 malaikat. Barang siapa dibacakan salawat oleh para malaikat, maka dia termasuk penghuni surga. Sallu alal habib sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Maka mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Di bulan suci Ramadan perbanyaklah salawat, berpuasa, qiyamul lail, bersedekah dan lain-lain. Karena di bulan puasa, di bulan suci Ramadan kita mendapatkan berkah yang banyak. Kita mendapatkan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu telah diriwayatkan dari Nabi SAW, Iza kana yaumul qiyamah yaji'u qaumun lahum ajnahitun ka'ajnihatin tayri fayatiruna biha ala hitani jannah fayaqulu lahum jazinul jannah man antum fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam fayaqulu hal ra'aitumul hisab fayaquluna la thumma yaqul Thaniyan hal ra'aitumus sirata fayaquluna la thumma yaqulu bima wajadtum hadhihi darajah fayaquluna abadana Allah ta'ala sirran fi darid dunya wa udkhilnal jannata sirran fil akhirah. Jadi pada hari kiamat, apabila sudah datang hari kiamat, maka datanglah satu kaum yang bersayap seperti sayap burung.
dan mereka terbang di atas dinding-dinding surga. Penjaga surga bertanya kepada mereka, "Siapakah kamu sekalian?" Mereka menjawab, "Kami sekalian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Penjaga surga bertanya, "Apakah kamu mengetahui hisab?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian penjaga surga bertanya lagi, "Apakah kamu tahu jembatan Shiratal Mustaqim?" Mereka menjawab, "Tidak." Penjaga surga bertanya lagi, "Dengan apa kamu mendapatkan derajat yang tinggi ini?" Mereka menjawab, "Kami telah beribadah kepada Allah dengan cara diam-diam di dunia, dan kami masukkan surga di akhirat dengan diam-diam pula." Puasa merupakan ibadah kita secara sirri, secara tersembunyi. Artinya orang tidak tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Selama kita tidak makan di depannya, tidak minum, tidak merokok dan sebagainya di depannya, maka dia tidak tahu bahwa kita berpuasa atau tidak. Maka puasa itu adalah ibadah yang sembunyi-sembunyi. Hanya Allah dan orang tersebutlah yang mengetahui bahwa dia berpuasa atau tidak. Maka nanti orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah masukkan ke dalam surga secara diam-diam. Sehingga oleh malaikat penjaga surga pun bertanya, semua pertanyaan dijawab tidak. Apakah engkau mengetahui hisab? Tidak. Apakah engkau mengetahui Shiratal Mustaqim? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak dihisab, mereka tidak melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Subhanallah. Sallu alal habib sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Maka sangat mulia orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, karena ibadah beliau hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Al-awwal, idza kana awwalul lailatin min ramadana yandurullahu ilaihim birrahmah. Wa man nadara Allahu ilaihi birrahmah la yu'azzibuhu ba'dahu abadan. Wa tsani, ya'murullahu ta'ala al-malaikatu bil istighfari lahum. Wa tsalits, anna raihata famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misik. Wa rabi'u, yaqulu Allah ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataki. Wa yaqulu tuba li ibadiyal mu'minina hum awliyai. Wal khamisu, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Untuk orang yang berpuasa, umatku telah diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka. Yang pertama, apabila malam pertama di bulan suci Ramadan, maka Allah melihat mereka dengan kasih sayang. Setelah kita melihat hilal di bulan Sya'ban, kita mendapati 1 Ramadan. Maka mulai ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah melihat kepada umatnya dengan penuh rahmah dan kasih sayang. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada malaikat agar supaya memintakan ampun kepada mereka. Seluruh malaikat diperintahkan Allah meminta ampun kepada umat manusia, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah itu lebih harum daripada misik. Walaupun di dunia bau mulut orang yang berpuasa itu sangat tidak baik, sangat tidak mengenakkan, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada bau misik, bau harumnya parfum terbaik. Subhanallah. Sallu alal habib sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga, "Berhiaslah engkau." Dan Allah berfirman pula, "Untung sekali bagi para hambaku yang beriman, mereka adalah menjadi kekasihku." Saat bulan Ramadan tiba, Allah berfirman kepada surga, "Wahai surga, berhiaslah kamu." Kemuliaan bulan Ramadan, Allah menyuruh surga untuk menghias dirinya. Surga kita tahu bahwa sangat bagus, sangat indah. Tetapi di bulan suci Ramadan Allah menyuruh surga untuk berhias diri. Dan Allah berfirman, "Untung sekali hambaku yang beriman."
Orang-orang yang beriman kepada Allah itu sangat beruntung dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Yang kelima, Allah memberi ampun kepada mereka yang berpuasa dan yang beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini. Di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah, berpuasa, bertasbih, bersalawat, berzikir, dan membaca Al-Quran. Jangan lupa juga bersedekah, dan jangan sekali-kali bergunjing, jangan sekali-kali bergosip, membicarakan keburukan orang lain, karena itu akan menghancurkan, merusak pahala ibadah puasa kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keadaan keimanan yang sangat besar, imanan wa ihtisaban, dan bermuhasabah diri, memperbaiki diri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang berpuasa saja yang tidak dengan muhasabah dan keimanan itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang mendapatkan kebaikan Ramadan, orang yang mendapatkan kebaikan puasa adalah orang-orang yang mau bermuhasabah diri, orang yang berpuasa dengan keimanan yang sangat besar, keimanan yang tinggi, imanan wahtisaban. Bukan orang-orang yang hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga mengikuti tradisi, tetapi tidak dengan keimanan dan tidak dengan muhasabah diri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka penting bagi kita berpuasa dengan niat lillahi ta'ala. Kita berpuasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk orang-orang lain, bukan untuk menampakkan kepada masyarakat, bukan untuk menampakkan kepada orang tua, tidak, tetapi berpuasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa merupakan ibadah secara sembunyi-sembunyi, artinya hanya Dia dan Allah yang tahu puasa itu. Dia tidak berpuasa, kita tidak tahu, kecuali dia makan dan minum di depan. Maka nanti orang-orang yang berpuasa Allah akan masukkan ke dalam surga secara diam-diam pula. Karena orang berpuasa itu adalah beribadah secara diam-diam, dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga juga secara diam-diam, sehingga oleh malaikat penjaga surga bertanya, apakah engkau mengetahui siratal mustaqim? Tidak. Apakah engkau mengetahui hisab? Tidak. Kenapa? Apa derajatmu yang tinggi sehingga engkau masuk ke dalam surga tanpa mengetahui apapun, tanpa dihisab, tanpa mengetahui siratal mustaqim? Saya berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara diam-diam, maka Allah memasukkan saya ke dalam surga secara diam-diam pula. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini saja pembahasan kita kali ini. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala darinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.